Halo semuanya, welcome to my video. And today's video, we're going to talk about minyak bumi. Well, everyone, have you ever seen this kind of video? Or do you know what is the object on this video called as? So, this is called as offshore. Basically, offshore is just like an activity atau kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Anyway, talking about minyak bumi. Teman-teman tahu gak sih minyak bumi itu terbuat dari apa? Jadi, minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan juga jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun yang lalu. Nah, dari lumpur ini kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Maka dari itu, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut dengan bahan bakar fosil karena berasal dari sisa-sisa organisme. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Meskipun ya bisa aja sih kita memproduksi minyak bumi. Namun ya itu tadi, membutuhkan proses yang sangat lama hingga puluhan bahkan jutaan tahun lamanya. Minyak bumi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, serta material seperti lilin parafin dan aspal. Juga berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, bahkan obat-obatan, semuanya dihasilkan dari minyak bumi. Nah, minyak bumi juga merupakan campuran kompleks yang sebagian besarnya, yakni sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon, terutama senyawa hidrokarbon alkana. Sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan juga senyawa aromatik. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam akan berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau yang disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Nah, minyak mentah ini masih belum bisa teman-teman untuk dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Singkatnya, distilasi bertingkat itu adalah proses pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut dengan fraksi-fraksi. Begitulah perjalanan panjang minyak bumi. Mulai dari fosil yang tertimbun di dalam perut bumi hingga menjadi minyak mentah, lalu diolah kembali menjadi minyak yang siap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diingat adalah proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga puluhan dan jutaan tahun lamanya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk bijaksana dalam menggunakan minyak bumi dan gas alam dalam kehidupan sehari-hari. See you!